wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Pramestiana. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 Pertemuan kedua pada hari ini Kamis tanggal 1 September 2022 di SMPN Negeri 1 Atar 9 Pesawaran, Lampung. Yang depan gerak, Yang belakang lurusin. tegak gerak. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Maka teman-teman kita berdoa masuk sama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam untuk Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk anak-anak silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Aji Wibowo, Amer Kesar, Ayu Dwi, Bagas Kurniansa, Bagus Wicaksono, Chelsea Olivia, David Afadil, Dinar Ayu Amreni, Fajar Aji Pangestu, Gilang Dwi Setiawan, Hernanda, Intan Ramadiantika, Christian Fernando, Laura, Marta Imelda, Maya Setiawati, Sandi Pratama, Sandi Wahyu Pratama, Sylvia Ayu, Tri Wulandari. Oke, berarti hadir semua ya Nak ya? Iya. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, kita hari ini akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang mobilitas sosial. Masih ingat mobilitas sosial itu apa? Masih. Oke. Apa mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke, itu materi yang kemarin. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang saluran mobilitas sosial, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. Yang ketiga, peserta didik menganalisis dampak dari mobilitas sosial. Yang keempat, peserta didik mendeskripsikan dampak dari mobilitas sosial. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial itu yang pertama ada angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik. Yang kelima, organisasi ekonomi. Yang keenam, organisasi keahlian. Saluran-saluran mobilitas sosial itu individu atau sekelompok orang yang berhasil melakukan proses mobilitas sosial di lingkungan tempat bekerja. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan tempat berkarya dan bekerja. Nah, saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua, organisasi profesi. Contohnya, organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi
koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi politik. Sebagai contoh, misalkan Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama itu adalah I.R. Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintah. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi presiden. Contoh dari saluran mobilitas sosial itu yang pertama, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, di sini ada gambar Tutwuri Handayani dan Majelis Ulama Indonesia. Dari gambar ini, dari dua gambar ini dijelaskan Tutwuri Handayani. Berarti Tutwuri Handayani itu adalah lambang atau logo pendidikan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia itu adalah logo dari keagamaan. Berarti saluran mobilitas sosial itu ada dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan juga di sini ada gambar PDI Perjuangan dan Koperasi Indonesia. Maksud dari gambar PDI ini adalah dalam bidang politik, karena PDI Perjuangan itu merupakan logo atau gambar dari sebuah partai. Kemudian di sini ada logo Koperasi Indonesia, artinya saluran mobilitas sosial itu juga disampaikan dalam bidang keuangan, ekonomi. Yang pertama, contoh saluran mobilitas sosial dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangka. Jadi mereka itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meneliti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi memungkinkan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya. Bisa jadi ia akhirnya menjadi anggota dewan legislatif, gubernur, atau bahkan presiden. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contohnya, organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Jadi koperasi dan badan usaha itu masuk ke dalam organisasi ekonomi. Organisasi profesi. Organisasi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal atau Persatuan Guru Republik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda. Dampak mobilitas sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama,
Dampak positif, beberapa dampak positif mobilitas sosial diantaranya yang pertama mendorong. Oke, yang kedua yang ketiga meningkatkan interaksi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial, Sandi, apa? Terjadi konflik sosial apabila ada individu yang tidak menerima pencapaian orang lain. Ya, yang kedua. Konflik dapat berupa konflik antar individu, Yang ketiga. antar kelas dan antar generasi. Oke. Nah, di sini ada gambar dari saluran mobilitas sosial. Di sini ini ada gambar siapa? Presiden. Ya, di sini ada contoh-contoh gambar presiden. Jadi, di sini adalah contoh-contoh gambar presiden. Dia masuk ke dalam saluran mobilitas sosial. Oke, yang kedua, di situ ada gambar Bapak Jokowi, presiden kita, dan Bapak SBY. Nah, di situ dijelaskan social climbing dan social sinking. Artinya, social climbing ini naik jabatan, masuk ke dalam mobilitas vertikal naik, dan ini turun jabatan karena Bapak SBY ini tadinya presiden dan sekarang sudah digantikan oleh Bapak Jokowi. Jadi ini social sinking, artinya turun jabatan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas. Ya. Tugasnya, kalian boleh lihat di sini. Di situ ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian silakan mengamati dari kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kalian menganalisis, kalian mengambil kesimpulan, kalian mempresentasikan ya seperti minggu kemarin, dan kelompoknya itu masih sama. Silakan duduk per kelompok lagi ya. Nanti setelah duduk per kelompok, perwakilan maju ke depan ambil LKPD. Yuk, silakan duduk per kelompok.
dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti dikerjakan di LKPD-nya ya. Kalian boleh mengamati gambar kelompoknya ya. Dikerjakan kelompok. Penilaiannya, Ibu ngambil sikap spiritualnya, kerjasamanya, kerja dalam kelompoknya ya, dan tanggung jawab. Oke, silakan dikerjakan berdasarkan kelompok. Ditulis nama kelompoknya ya. Di belakangnya aja. Nanti kan kemarin yang majlis ya, nanti gantian ya. Kemarin yang majlis nanti gantian. Belawangnya. Perhatikan, kemarin kan yang maju beri nanti gantian ya.
Yang lain mohon diperhatikan dan silakan bertanya jika ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1 ya. Mohon diperhatikan untuk yang lain, jangan ribut ya. Untuk kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura. Saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 1 kelas 2 semester 3.
Sedangkan mobilitas sosial sebetulnya tidak berubah posisi atau jabatan. Jika mobilitas tinggi mewakili yang naik, maka karena kepentingannya materi yang dilantik oleh presiden dulu yang menjadi PNS. Mobilitas tinggi pegawai yang dipecat dari pekerjaannya, pengusaha yang mengalami kerugian sehingga menjadi pengusaha kecil seperti contoh kasus dua, dan pegawai yang diturunkan jabatannya. 4. Jangan terlalu puas atas hasil yang telah diraihnya, tetapi rajin berusaha keras bersyukur atas apa yang telah dimiliki. 5. Selalu optimis bahwa sesuatu saat ia akan sukses. Pantang menyerah dan tetap semangat, dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dapat kesuksesan. Demikian itu saja yang dapat saya presentasikan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ingin bertanya. Kelompok 1 silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Aji, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang bagaimana keterkaitan mobilitas sosial dan saluran sosial. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana keterkaitan mobilitas dan saluran sosial? Keterkaitan dengan adanya lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga keuangan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan maju. Sudah siap? Lewat sini, nak. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Yang lain mau diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, saya mewakili dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, mobilitas sosial vertikal ke atas. Fase 2, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Fase 3, mobilitas sosial horizontal. 2. Dalam mobilitas sosial vertikal naik dan bawah mengalami perubahan, tetapi pada mobilitas vertikal tidak mengalami perubahan. 3. Sosial minim. Karyawan yang naik pangkat pada camat naik menjadi kepala dinas, guru yang menjadi PNS. Sosial tinggi. Pegawai yang dipecat pengusaha tambang menjadi karyawan biasa. Kepala desa menjadi warga. 4. Tetap mempertahankan prestasi yang didapat, diperkembangkan prestasi yang dimiliki menjadi lebih maju. 5. Percaya jika nanti suatu hari ke depan menjadi orang yang lebih baik dalam hal kehidupan ekonomi. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Jika kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Oh, kelompok 3. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana mengatasi dampak negatif dari mobilitas sosial? Dicatat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana mengatasi dampak negatif dari mobilitas sosial? Menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan wawasan, hindari informasi palsu. Bagaimana Najwa? Sudah puas dengan jawaban Sandi? Sudah, Sandi. Oke, untuk Sandi boleh duduk lagi. Beri aku dulu buat Sandi.
2, dan 3. Dan ini hasil dari kelompok kami. Kasus 1, mobilitas sosial vertikal ke atas, trimming. Kasus 2, mobilitas sosial ke bawah, sinking. Kasus 3, mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal naik dan bawah mengalami perubahan, tetapi pada mobilitas horizontal tidak mengalami perubahan. Mobilitas trimming pegawai yang naik pangkat karena ketekunannya. Menteri yang dilantik oleh Presiden, guru yang menjadi PNS, mobilitas tinggi. Pegawai yang dipecat dari pekerjaannya, pengusaha yang mengalami kerugian sehingga menjadi pengusaha kecil, seperti contoh kasus 2, dan pegawai yang diturunkan jabatannya. Jangan terlalu puas atas hasil yang telah diraihnya, tetap rajin dan berusaha keras, serta bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Selalu optimis bahwa sesuatu saat ia akan sukses pantang menyerah, dan tetap semangat dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dapat sukses. Demikian dari saya, presentasikan. Apakah ada yang mau tanya? Ayo, kelompok mana yang ingin bertanya? Kelompok 2. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, saya Ayu dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Jelaskan dampak-dampak mobilitas sosial. Jelaskan dampak-dampak mobilitas sosial. Dicatat dulu, Amel. Kalau sudah disiapkan jawabannya, sama kelompoknya sambil mencari jawabannya ya. Siapa tahu Amel tidak bisa menjawab, untuk kelompoknya bisa membantu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan dampak-dampak mobilitas sosial. Dampak positif mendorong seseorang untuk lebih maju, mempererat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, silakan. wabarakatuh. Oke, kalau gitu gantian si Teri ulang, saya ulang. Maju ulang, gantiin si ini, Sandi. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kasus 1, 2, dan 3 yang hasilnya 1. Kasus 1, mobilitas sosial vertikal ke atas. Kasus 2, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kasus 3, mobilitas sosial horizontal. 2. Dalam mobilitas sosial vertikal naik dan bawah mengalami perubahan, tetapi pada mobilitas horizontal tidak mengalami perubahan. 3. Sosial ini. Bupati naik menjadi gubernur, Pak Camat naik menjadi kepala dinas, gubernur naik menjadi presiden. Social thinking. Pegawai yang dipecat, pengusaha tambang menjadi karyawan biasa, kepala desa menjadi warga. 4. Tetap mengembangkan bakat yang dimiliki, tetap rajin dan berusaha keras, tetap bersyukur apa yang telah dimiliki. 5. Selalu percaya bahwa suatu saya ingin akan sukses, tetap menjaga tetap semangat dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dapat sukses. Demikian itu saja yang dapat saya presentasikan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya dari kelompok 1.
mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-salurannya dalam masyarakat adalah pengertian mobilitas sosial vertikal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, Anda tentu sering menyaksikan yaitu perubahan itu perubahan status dan beban dalam masa hidupnya. Misalnya seorang guru yang kemudian menjadi pengusaha sukses. Perpindahan dari kelas guru ke pengusaha sukses merupakan dari mobilitas sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD sama PR ya, PR-nya itu kembalikan individu, boleh dikumpul. LKPD-nya dikumpul nak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dalam mencapai mobilitas sosial terdapat beberapa saluran, yaitu organisasi politik, ekonomi, olahraga, profesi, pendidikan, dan agama. Mobilitas sosial ada dampak positif, mendorong orang lebih maju dan terjadi perubahan sosial yang cepat, dan negatif, terjadinya konflik dan gangguan psikologis pada orang yang gagal melakukan mobilitas sosial. Pesan moral yang dapat Ibu sampaikan adalah tetap menjaga perilaku sopan santun, taat kepada guru, baik siapapun guru yang masuk ke dalam kelas harus dihormati. Jika nantinya masuk, kalian nggak boleh ribut. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.